Hai semua, tahukah Anda bahwa Indonesia semakin hari semakin berkembang dan pengaruhnya di kancah global juga semakin kuat? Dahulu, negara-negara lain meremehkan Indonesia, namun kini Indonesia menjadi panutan, terutama di negara-negara Afrika. Ketika Menko Luhut berkunjung ke negara-negara tersebut, ia berbagi pengalaman terkait upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi. Negara-negara Afrika melihat Indonesia sebagai panutan. Bagaimana Indonesia bisa mencapai hal ini? Simak video ini hingga selesai. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Menko Luhut memastikan bahwa kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Terlepas dari adanya tekanan global, indikator makroekonomi Indonesia disebut yang terbaik di antara negara-negara G20. Dalam kunjungan kerja ke berbagai negara di Afrika seperti Kenya, Kongo, dan Zimbabwe, negara-negara tersebut sangat mengagumi capaian ekonomi Indonesia. Di mata negara-negara Afrika, Indonesia adalah panutan dari negara berkembang. Dan hal itu dinilai sangat positif untuk berkolaborasi dengan negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Di sisi lain, pemerintah melihat peluang kerjasama dengan negara-negara Afrika setelah pertemuan tersebut. Pemerintah saat ini terus membangun kerjasama selatan-selatan atau kerjasama antar negara-negara berkembang di selatan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi strategis negara-negara berkembang dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tidak dieksploitasi oleh negara-negara maju. Menteri Koordinator Luhut mengungkap bahwa di Afrika, meski negara-negara tersebut memiliki pendapatan rendah atau miskin, mereka kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah litium dengan kandungan 4-6%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan litium di Indonesia yang hanya 0,5-0,9%. Oleh karena itu, Indonesia dan Afrika bekerja sama dalam memanfaatkan peluang ini, dan ini menunjukkan kecerdikan Indonesia dalam melihat potensi untuk menjadi pusat baterai dan mobil listrik dunia pada tahun 2027, sesuai dengan proyeksi Presiden Jokowi. Melalui pengaruhnya yang semakin kuat, Indonesia menerapkan strategi seperti negara-negara besar lainnya, seperti Amerika, Eropa, Jepang, dan Cina. Namun, Indonesia memiliki kelebihan tersendiri, yaitu menerapkan solusi win-win solution yang menguntungkan semua pihak. Dengan didukung sebagai negara non-blok dan hubungan erat Konferensi Asia Afrika sejak zaman Presiden Soekarno, Indonesia mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang disegani di kancah internasional. Kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah menjadi model yang diikuti oleh banyak negara berkembang. Proses ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia, tetapi juga memberikan pelajaran yang berharga bagi negara lain dalam memanfaatkan sumber daya alam mereka sendiri. Keberhasilan ini semakin memperkuat posisi Indonesia di mata dunia dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan negara-negara lain. Dalam upayanya untuk mengembangkan industri hilirisasi, Indonesia juga aktif membangun hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Melalui berbagai forum internasional, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari sektor swasta, Indonesia siap untuk menjadi kekuatan ekonomi yang dominan di kawasan ini. Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan hilirisasi akan membawa dampak positif yang luas bagi ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di kancah global.
Demikianlah upaya Indonesia dalam memperkuat posisinya di dunia internasional melalui kebijakan hilirisasi dan kerjasama dengan negara-negara lain. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Indonesia siap untuk menjadi panutan bagi negara-negara berkembang lainnya dan memimpin dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini? Berikan komentar Anda di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video menarik berikutnya.